Kapolri TV berjumpa lagi bersama dengan saya, Ibtu Ines. Berikut informasi yang kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 7 Maret 2025. Kapolri hadir sebagai narasumber retreat kepala daerah dan bicara mengenai pencegahan korupsi. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Syafruddin Kambo tutup usia pada 20 Februari 2025. Kapolri melayat ke rumah duka dan sampaikan penghormatan terakhir. Dalam kegiatan lain, Kapolri juga menghadiri HUT ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, serta apresiasi perjuangan kalangan buruh. Usai insiden penyerangan Mapolres Tarakan, Kapolri tegaskan TNI Polri tetap solid. Dan dalam kesempatan lain, Kapolri ikuti upacara Parade Senja penutupan pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Retreat Kepala Daerah gelombang pertama dilaksanakan di Lembah Tidar Akademi Militer atau Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025 lalu. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk lebih mendekatkan hubungan emosional antar kepala daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri undangan dan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di hari kelima, yaitu pada Selasa 25 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolri membawakan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi. Kapolri menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintah yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah. Kami bersama Ketua KPK, Jaksa Agung, BPKP, memberikan materi terkait dengan masalah pencegahan korupsi. Di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan sehingga pencegahan terjadinya korupsi itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal, sekaligus juga dukungan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga mendorong program-program yang menjadi program pemerintah. Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tentunya dari pendampingan, kita memberikan masukan terkait dengan potensi-potensi fraud yang ada, dan kemudian di situ kita berikan masukan perbaikan. Namun kalau kemudian berulang, ya tentunya akan dilakukan pendekatan. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat daerah, Kapolri membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Tentunya terjadi interaksi dan para kepala daerah tadi semangat, dan juga kita memberikan ruang konsultasi dan juga memberikan nomor telepon kami untuk bisa kepala daerah mungkin mengadu, menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo datang melayat ke rumah duka Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Syafruddin Kambo yang dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Syafruddin Kambo yang menjabat sebagai Wakapolri periode 2016 hingga 2018, sekaligus Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2018 hingga 2029. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Syafruddin Kambo. Kapolri mengatakan bahwa keluarga besar institusi kepolisian Republik Indonesia sangat kehilangan sosok almarhum Syafruddin Kambo dan meminta doa kepada masyarakat agar amal ibadah almarhum diterima Tuhan Yang Maha Esa. Kapolri menuturkan bahwa keluarga besar Polri memberikan penghormatan terbaik dan mendoakan seluruh keluarga agar diberikan kekuatan serta ketabahan dan terus bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita harapan dari almarhum terhadap keluarga dan terhadap institusi kepolisian. Kapolri turut hadir dalam kegiatan HUT ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dalam kesempatan ini, Kapolri memberikan apresiasi atas upaya dan perjuangan kalangan buruh dalam mendapatkan hak-haknya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Polri TV.